Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Mohon izin saya share screen. Modul ajar PAI BP kelas 12 semester Gasal, pertemuan kedua yang saya ambil Bapak Ibu. Yang pertama informasi umum, nama penyusun Gunawan SPDI, kemudian institusi SMK Negeri 1 Sawit, tahun penyusunan 2023-2024, jenjang SMK kelas 12, alokasi waktu 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 45 menit. Kemudian kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik, yaitu peserta didik memiliki kemampuan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran dan dapat memahami makna dari ayat Quran Surat Ali Imran 190-191, kemudian Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis terkait dengan berpikir kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lanjut, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah seorang pelajar yang memiliki nalar dan mampu berpikir kritis dan mampu menggunakan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sarana LCD proyektor, multimedia, pembelajaran interaktif, mushaf Al-Quran, kemudian kitab tajwid, kitab tafsir Al-Quran. Modul ini dapat digunakan oleh siswa reguler, siswa dengan hambatan belajar, dan siswa dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran yang kami pakai adalah problem based learning, PBL. Kompetensi inti tujuan pembelajaran kami adalah: 1. Memahami pesan-pesan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan Quran Surat Al-Mu'minun 12-14 dan juga Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis tentang berpikir kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian membiasakan diri membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ajaran agama. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami pesan-pesan Quran Surat Al-Imran 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua, siswa mampu membiasakan diri membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ajaran agama. Kemudian penalaran pemahaman bermakna kami yang kami sampaikan kepada siswa, yaitu guru dapat memberikan pemahaman arti penting seorang muslim dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Kemudian pertanyaan pemantik untuk merangsang siswa, peserta didik mengamati dan mempelajari materi video yang akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi untuk mempelajari materi pelajaran. Jadi nanti kita share video tentang perkembangan teknologi pada zaman dahulu, era Islam masa keemasan, Bu. Kemudian peserta didik diminta mencermati video dan menuliskan komentar. Kegiatan belajaran, kegiatan pertama yaitu 15 menit, diawali dengan doa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru pertama menciptakan suasana yang kondusif, jadi anak biar kondusif untuk belajar. Kemudian guru menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Siswa diminta untuk menelaah dari video itu, kemudian diminta untuk mencari permasalahan yang dikaitkan dengan kondisi sekarang. Nanti mereka akan mengumpulkan informasi-informasi kelemahan-kelemahan umat Islam dan mencari solusinya. Setelah selesai, mereka akan diminta untuk menyusun dengan baik, kemudian meminta mereka menganalisis data-data tersebut, kemudian mereka disuruh menyempurnakan dan juga merefleksikan dan juga mempresentasikan. Dan guru memberikan refleksi atau pemahaman yang terkait dengan apa yang mereka sampaikan. Kemudian setelah itu
setelah refleksi maka itu guru memberikan motivasi untuk siswa untuk semangat belajar dan dilanjutkan berdoa. Yang terakhir adalah guru mengakhiri dengan membaca hamdalah, kemudian mengucap salam penutup. Ini modul ajarnya mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar, mboten? Nggih. Yang kemarin kita Pak di Gunawan, PPG. ya, Ya, mengacu pada modul ajar. PPG Ya, kemarin. oke. Kalau gambarannya Pak Gunawan, modul ajar itu kira-kira apa? Rencana penuangan aksi pembelajaran, Bu. Ya, begitu ya. Jadi bagaimana seorang guru mengimplementasikan dari alur tujuan pembelajaran, kemudian dikembangkan ya dengan berbagai hal. Nah, di dalam komponen model ajar yang mengacu pada Merdeka Belajar ya, abad 21 nih ya, itu ada beberapa fase atau tahap perkembangan dari peserta didik, dan ini menjadi pertimbangan yang penting ya, oleh guru untuk bisa dipelajari dan menjadi satu perhatian. Nah, ini kompetensi awal itu apa? Tadi kan pengen tulis kompetensi awal ya. Kemampuan yang dimiliki siswa sebelum masuk ke materi ini, Bu, yaitu kalau kita dibutuhkan adalah dia bisa membaca Al-Quran dan juga bisa mengartikan gitu, saya kira. Nah, sekarang saya tanya, ketika siswa bisa membaca, itu masuk di dalam ranah apa? Kalau nggak salah C3 ya, Bu, aplikasi mungkin. Oke, selanjutnya di situ ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ada ya? Ada, Bu. Nah, sekarang saya tanya, Rahmatan lil Alamin itu artinya apa? Kalau secara arti mungkin rahmat bagi seluruh alam, kebaikan untuk seluruh alam, Bu. Anda memberikan tulisan menyusun profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu diambil dari mana? Kemarin dari buku Panduan Rahmatan lil Alamin itu. Panduan buku Rahmatan lil Alamin, sehingga ada referensinya ya. Ada. Poin-poinnya. Nah, itu sebaiknya juga dipadu-padankan dengan materinya yang akan disampaikan oleh siswa didik. Jadi tentu nanti bisa dibaca lebih lanjut itu ya. Apa profil pelajar. Jadi yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Dengan profil pelajar Pancasila itu arahnya kepada apa? Ke kognitif, afektif, atau psikomotorik? Pembentukan apa? Sikap. Larinya kepada sikap ya. Jadi pembentukan karakter peserta didik termasuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu juga pada pembentukan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa namanya esai untuk memilih, nah silakan nanti untuk bisa dikembangkan pengetahuannya sehingga nanti pengetahuan penguasaan di bidang pedagogik akan lebih masuk. Pembelajaran abad 21 ya. Ini ada satu pendekatan yang sangat populer. Disebut dengan pendekatan apa? Ketika memadu padankan antara teknologi dengan pengetahuan. Namanya apa? TIK. TIK. Ketika memadu padankan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan pengetahuan dan cara membelajarkan itu, maka ada satu istilah yang disebut dengan TPEC. Ya. TPCK, tapi ditambahkan A untuk bisa lebih mudah mengucapkan TPEC. Lanjut. Jadi model pembelajarannya ketika Anda memilih project based learning dan tahapan-tahapan yang sudah ditulis itu ya memang pas, tetapi ketika itu bisa ditambahkan dengan pendekatan saintifik karena langkah-langkahnya persis. Jadi project based learning itu dengan pendekatan saintifik sama. Hampir sama. Ada. Nah, pernah dengar kata pendekatan saintifik? Pernah, Bu. Dan itu yang dikembangkan pendekatan yang dikembangkan saat ini. Ya, K13 kemarin, Bu ya. Iya, silakan. Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik itu apa saja? Ya, ada 5. Ya, oke. Silakan sebutkan. Mengamati, kemudian ya, menanya. Sudah dilakukan tadi? Iya. Tadi sudah ada, Bu. Mengamati ada, menanya ada. Ya, terus? Mengumpulkan informasi. Ya. Kemudian. Ya, tadi juga sudah ada. Terus? Menalar.
kemudian mengkomunikasikan. Ya, terima kasih. Jadi Anda sudah paham itu. Apa beda PBL dengan PJBL? Kalau proyek itu menghasilkan produk, misalnya sebuah apa ya, siswa diminta untuk kalau dalam hitung warisan itu siswa diminta untuk menyelesaikan warisan itu loh. Jadi menstrukturkan atau membuat konsep pembagian warisan seperti itu sampai selesai. Ya. Terima kasih Ibu Ulfa, Mas Gunawan ya. Ya, Pak. Pertama itu ada asesmen, ada persepsi yang saudara tulis itu. Persepsi itu apa ya? Persepsi itu kalau nggak salah ya Pak Prof, itu kita melihat siswa itu seperti apa, mampunya seperti apa, atau kondisinya seperti apa. Nah, misalnya kondisi keluarganya itu bagaimana. Jadi mungkin seperti itu Pak. Sebelum ya, jadi persepsi itu ini, kalau panjenengan itu mengajarkan sesuatu, bagaimana siswa itu tertarik sesuatu itu dihubungkan sebelumnya. Jadi mungkin siswa di rumah ada apa, di jalan ada apa, ya. Suasana itu kemudian nyambung lengkap itu kan tolabul ilmi muslimin wa muslimatin kan gitu. Oh ya. Minal mahdi laladi. Jadi muslimatin ya seperti wanita itu ya, berarti ini khusus laki-laki loh yang diwajibkan. Terima kasih, nanti dikoreksi. Ya, jadi laki-laki perempuan. Terus dibaca Qur'annya itu yang saudara tulis di Ali Imran ayat 190 gimana? Coba dibaca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari. Coba di bawahnya dibaca lagi, bawahnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Atas bimbingannya Bapak Ibu, izin maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.